kita. Shalom jemaat Tuhan. Mari hari ini kita mau memuji Tuhan kita. Kita bersyukur kepadanya. Apapun yang sedang kita alami hari ini, Allah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari kita puji Dia. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti oh Yesus, amin. Allah sumber kuatku, katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yesus, Kau menjadi bagian kami, Kau ada di dalam kami Tuhan. Mari kita bertepuk tangan, puji Dia. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, namun yang pasti oh, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Come on, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sungguh Dialah sumber kekuatan kita. Tidak ada yang mustahil di hadapan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita beribadah dengan cara yang layak bagi Tuhan. Anggarkan beban kita, sebab kita tahu Dia Allah yang baik buat hidup kita. Amin. Semua sorakan haleluya.
Wow. Ada satu hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara berkata, ketika kita beribadah itu bukan biar Tuhan terus mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, ibadah itu membuat kita itu yang harus selalu mengasihi Tuhan. Ibadah membuat kita terus mencintai Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara siap beribadah? Siap. Coba bilang kanan kirinya, siap beribadah apa enggak? Bilang lagi kanan kirinya, beribadah itu buat kita semakin mengasihi Tuhan. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan kasihnya tak terbatas sama kita. Amin. Yuk kita bersatu dalam doa. Kita tutup mata kita. Tuhan, kami berdoa hari ini, kami siapkan hati kami untuk beribadah Tuhan. Ini melatih kami, membangun kami untuk kami mengasihi Tuhan. Kami terus menerus konsisten mengasihi Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Hari ini kami sambut Tuhan untuk kami merayakan bahwa kami terlalu mengasihi-Mu dan kami terlalu mengagumi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama Saudara. Berikan salam buat kanan kirimu, bilang mari kita memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Apapun yang terjadi, kita mau tanggalkan beban kita dan memuji Dia. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semua sorakan haleluya. Mari kita puji Dia sama-sama, come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Bertepuk tangan bersama-sama, kita tinggikan Dia. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ada sukacita di tempat ini, amin. Berikan senyum dong buat kanan kirimu. Kita memuji Dia di tempat ini. Tanggalkan beban kita, sebab kita punya Allah yang luar biasa. Say haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, kami percaya. Haleluya, amin. Haleluya,
Dia ditinggikan di tempat ini. Kita penuhi tempat ini dengan pujian kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling besar buat Allah kita. Mari kita tinggikan Dia. Kita serukan namanya Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yang takkan tergoda
luar biasa, amin. Dialah yang tetap sama, yang mengasihi kita, yang menolong hidup kita. Hari ini saya mau ngajak setiap kita mau lebih dalam menyembah Tuhan. Saya setuju dengan apa yang Kak Ari sampaikan. Beribadah, kita menyembah, bukan untuk diri kita, tapi bagian kita mau semakin mengasihi Tuhan. Kita mau memberikan hidup kita buat Tuhan sebagai persembahan. Saya mau ngajak setiap kita hari kita merenungkan perjalanan kehidupan kita. Begitu banyak kebaikan yang Tuhan lakukan sama hidup kita. Ya biarkan hari ini saat kita menyembah Dia, kita boleh mengalami perjumpaan dengan kasih-Nya. Kami datang Tuhan hari ini dengan membawa hati dan hidup kami sebagai persembahan kami Tuhan. Yesus, Kau yang terindah dalam hidup kami. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus, Bapa yang terindah Tuhan. Kami berikan hidup kami untuk menyembahmu sepanjang hidup. Terima kasih. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu.
Engkau di hidupku. Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku Mengatakan selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Engkau yang terindah. Selamanya kami akan menyembah-Mu Tuhan. Oh, inilah hidupku sebagai persembahan bagi-Mu Tuhan. Oh, menyembah-Mu, senangkan hatimu. Oh, itu kerinduanku. Sampai selamanya ku mau menyembah-Mu Tuhan, memberikan hidupku bagi persembahan untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan sembah kita. Persembahkanlah hidupmu kepada-Nya. Kau yang terindah, Kau sangat baik bagiku. Ku bersyukur, sangat baik. Sungguh indah bagiku Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, sembah Kau. Hidupku persembahkan hatiku Tuhan. Sembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya untuk-Mu Tuhan. Hatiku persembahkan bagi-Mu. Kan ku bawa yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Oh, senap hatiku, senap hidupku. Sebab Kau sangat baik, sebab Kau teramat baik Tuhan. Oh. Inilah waktunya untuk setiap kita mendekat kepada Dia. Bahwa kami erat dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami erat dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami, supaya kami boleh berjumpa dengan Engkau hari ini Tuhan. Hari Bapak Saudara, hari ada di antara Kau yang Kau merasa enggak layak untuk menghampiri hadirat Tuhan hari ini. Mari hari ini breakthrough. Hari darah Yesus melayakkan kita untuk berjumpa dengan Dia, dengan Bapa di sorga. Hari seberapa hari ini kau haus akan Tuhan, seberapa hari ini kau merasakan jiwamu kering hari ini. Bila hari ini hadirat-Nya boleh membasahi tanah-tanah yang kering. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan. Oh, kami merenungkan Tuhan begitu besar kasih-Mu. Sungguh hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian dan sembah kami Tuhan. Mari hari Bapak Saudara, kita ambil waktu sebentar ini untuk Kau sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Yesus, Kau yang terindah. Yesus, ku bawa hidupku sebagai persembahan bagi-Mu. Yesus, ampuni aku. Yesus, aku mau merasakan kasih-Mu. Amin. Rasakan hadirat-Nya di tempat ini.
rasakan Engkau di tempat ini Tuhan. Dahai dengarkan ini firman Tuhan Mazmur 63. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, dan bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Hidupku adalah persembahan bagimu Tuhan. Aku mau katakan hari ini, seumur hidupku aku mau memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Tidak ada satu pribadi yang layak terima sembah dan hormat. Hanya Yesus, pribadi yang terindah, pribadi yang mengagumkan kami. Kau yang layak, oh Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, oh Tuhan, Kau yang layak, Yesus, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Benar Tuhan, hidupku hanya karena anugerah. Hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber
Sejauh kita menyembah Dia, mari kita sama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorai kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Dipastikan dulu, lihat kanan kirinya berapa banyak yang diberkati Tuhan lewat penyembahannya. Angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Wow, luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kami juga mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di ibadah Abaloh Palem. Mana tepuk tangannya? Ya, kami ucapkan selamat datang di keluarga besar Abaloh Taman Palem. Bapak Ibu Saudara, waktu sebentar setelah ibadah ini nanti bisa berjumpa dengan kami di belakang nanti di pas keluar ibadah. Ya, ada di counter welcomer di depan ruang ibadah. Ya. Dan juga Bapak Ibu Saudara untuk seluruhnya jangan lupa ya ada follow akun sosmed seperti YouTube, Facebook, Instagram dan TikTok Abaloh Palem. Saya mau tahu dong berapa banyak yang sudah memfollownya. Follow. Wah masih banyak yang belum ya. Pastikan Bapak Ibu Saudara setelah ibadah ini keluarkan handphonenya, cari YouTube Abaloh Palem. Cari TikTok Abaloh Palem. Cari Facebook, cari Instagram Abaloh Palem. Oke? Bilang kanan kirinya janji ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat transfer ke nama dan nomor rekening yang tertera di layar saudara atau di layar depan. Untuk saudara yang berada di onsite juga bisa melakukan transfer atau secara langsung memasukkan ke amplop yang sudah disediakan. Coba lihat lagi kanan kirinya. Udah ada yang kurus belum? Udah ada yang langsing belum? Ya, kalau yang belum berarti belum meresapi kayaknya puasanya. Waktunya lebih panjang lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak hari ini yang antusias menghadapi doa puasa korporat kita? Wah, suaranya cuma segini. Berapa banyak yang antusias menghadapi doa puasa korporat kita? Iya. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati seminggu untuk puasa. Ya, masih ada berapa minggu? 3 minggu. Bilang kanan kiri tetap kuatkan hatimu. Dari godaan-godaan yang ada ya. Ingat dimulai dari jam 9 malam sampai besok harinya bukanya jam 3. Terus diulang terus menerus sampai 6 Februari Bapak Ibu Saudara. Karena kita doa puasa, Bapak Ibu Saudara jangan puasa doang. Ya. Tapi harus ikut juga berdoa. Ya, ingat doa puasa bukan puasa doa. Oke, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, setelah ini habis ibadah diadakan penjualan sembako bersubsidi. Ya. Subsidi GI 1000. Yang Bapak Ibu Saudara yang sudah mempunyai kartu pembelian sembako bisa membawa kartunya untuk melakukan pembelian sembako setelah pulang ibadah. Oke ya, jelas ya. Nah, untuk Bapak Ibu Saudara yang senior, jangan lupa Sabtu ini ada ibadah senior. Bukan Sabtu ini, tanggal 27 Januari. Jam 2 di ruang Yerusalem. Untuk Bapak Ibu Saudara yang memiliki oma opa bisa diajak ya. Untuk tanggal 27 pukul 2 siang di ruang Yerusalem yaitu di ruang Serbaguna. Nah, Bapak Ibu Saudara sepertinya sudah gak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan? Siap? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa ya. Sekaligus beliau adalah tim kepemimpinan Abaloh Taman Palem. Mari kita sambut firman Tuhan hari ini dengan tepuk tangan dan antusias Bapak Mindra.
Shalom, selamat siang. Apakah ada sukacita di sini? Coba katakan kiri kanan, ada sukacita di sini. Saya mau ada satu tindakan profetis buat Bapak Ibu siang hari ini. Ya, dengan hormat boleh, tapi jangan marah sama saya ya kalau banyak disuruh hari ini. Boleh bangkit berdiri bersama saya? Ya. Nah, yang laki-laki, tolong jelas laki-laki dengan laki-laki ya. Perempuan dengan perempuan, berikan pelukan yang paling hangat. Haleluya, saya senang. Terima kasih, silahkan duduk Bapak Ibu. Saya senang, inilah keluarga, amin. Inilah keluarga memberi kehangatan, apalagi khususnya saat lagi puasa dingin ini. Ya, dan saya percaya kehangatan ini akan terus berlanjut. Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu percaya kita keluarga Allah? Saya percaya betul ya, kita percaya bahwa Allah hadir di sini. Dan kita semua adalah keluarga. Sebelum saya lanjut, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah klip ini. Katakan kiri kanan, bukan saya yang ada di situ. Pada awalnya Tuhan tidak pernah menciptakan dunia akan menjadi seperti ini. Bapak Ibu mungkin kita melihat ini, lebay sekali. Tapi menurut saya kalau kita periksa lebih dalam, ini sudah mau terjadi. Dan Bapak Ibu, jika ini terjadi kita hancur. Dan saya percaya Tuhan tidak mau ini terjadi. Pada awalnya Tuhan tidak menciptakan ini. Tapi Tuhan menciptakan keluarga-keluarga yang luar biasa. Hubungan yang baik, satu sama lain saling memperhatikan. Tidak ada lagi, di dalam Alkitab katakan hari-hari ini kasih menjadi dingin. Orang tua dengan anak berkelahi, sama-sama semua konflik. Tetapi saya percaya Tuhan tidak menciptakan pada awalnya seperti ini. Oleh sebab itu saya bersyukur saya punya dua penatua, Pak Agun dan almarhum Pananda. Mereka memberikan satu sikap yang luar biasa, menyatakan fokus kita
untuk kita menjadi keluarganya Allah. Ya, bergaya hidup keluarga Allah. Saya percaya gaya hidup keluarga Allah ini penting. Oleh sebab itu gaya hidup keluarga Allah ini harus menjadi satu patokan untuk seluruh dunia ini, untuk seluruh kita ini hidup di dalam keluarga itu. Kenapa Bapak Ibu? Untuk menjaga seperti yang tadi terjadi. Amin. Boleh nggak sama-sama katakan bersama saya, bergaya hidup keluarga Allah. Boleh slide berikutnya? Bergaya hidup keluarga Allah. Ya, pada awalnya ketika saya belajar, kita baca ayat ini di 1 Timotius 1 Timotius, ya boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saya percaya konsep keluarga ini adalah pemberian dari Allah. Ya, konsep ini adalah konsep terkuat. Dan hari ini masa depan yang dijaga untuk tidak jadi seperti itu adalah melalui keluarga. Konsep ini yang seharusnya juga kita hidupi di dalam gereja. Ya, supaya apa? Supaya kehidupan tidak, tadi lihat nggak, cuek, tidak peduli. Keluarga Allah adalah keluarga Allah yang hangat. Keluarga Allah adalah keluarga Allah di mana ada kasih persaudaraan, ada kekuatan Allah, ada pembapaan di situ. Saya nggak perdalam karena 2 minggu yang lalu Kak Edi sudah sampaikan, minggu kemarin juga Pak Gun sudah sampaikan. Tetapi kita terus harus mengingat bahwa Abalov Palem khususnya, kita punya fokus untuk kita menjadi keluarga. Katakan, kamu adalah keluarga. Ya, tadi sudah dipeluk, gimana rasanya pelukannya hangat? Ya, Abalov luar biasa loh Palem itu. Bagaimana nggak keluarga, Bapak Ibu pernah berasa bahwa ketika kita ngobrol di sini ya, bilang kita pulang ya. Sampai depan pintu masih ngobrol, pulang ya. Sampai depan pintu mall masih ngobrol, pulang ya. Sampai mobil buka kaca masih ngobrol. Bapak itulah keluarga, hubungan yang dekat, hubungan yang dalam. Nah Bapak Ibu, hubungan ini hendaknya kita lakukan terus menerus. Saya percaya hubungan ini boleh slide Allah Bapa, Allah Anak ya. Saya teringat lihat ini, ternyata salib pun bicara itu. Salib pun itu bicara kita dengan orang tua, kita dengan teman-teman. Dan lihat nggak, ada satu keharmonisan lingkaran yang tidak ada putusnya. Lingkaran yang luar biasa. Kami berdoa, kita semua berdoa. Kalau Abalov Palem menjadi keluarga yang utuh, yang kuat. Khususnya juga di rumah-rumah. Tuhan mau keluarga-keluarga bergaya hidup keluarga Allah. Siapa yang setuju dengan saya? Katakan amin. Nah Bapak Ibu, nah ini statnya. Katakan juga bersama saya, gereja itu apa? Komunitas yang bergaya hidup keluarga Allah. Katakan bersama saya, komunitas yang bergaya hidup keluarga. Kita adalah komunitas keluarga. Kita adalah komunitasnya Allah yang bergaya hidup keluarga Allah seperti itu. Saling memperhatikan, saling peduli, saling mengasihi. Ya, itu yang kita harus capai. Oke, katakan kiri kananmu, ini baru mulai khotbah. Nah yang tadi apa ya, kita nggak tahu ya. Oke, untuk mencapai ini, tahun ini, kita ada fokus yang 2. Ya, connect and trust. Ya, saya coba membahasakan Indonesia, boleh slide berikutnya. Nah, saya coba membahasakan Indonesianya dengan kata-kata hubungan dan saling percaya. Ya, hubungan dan saling percaya. Di dalam mencapai yang tadi, kita perlu sebuah hubungan. Hubungan itu harus ada, hubungan itu harus clear, satu dengan yang lain harus ada. Nah dunia menghancurkan itu. Bapak Ibu, saudara semua lihat nggak tadi? Dunia menghancurkan dengan keegoisan. Semua masing-masing memperhatikan dirinya sendiri, bukan memperhatikan orang lain. Nah gereja pun dilanda seperti itu. Gereja pun mengalami seperti itu. Keluarga pun mengalami seperti itu. Anak dengan orang tua hubungannya putus. Suami dengan istri hubungannya putus. Ya, ada suami istri yang bareng setiap hari tapi udah gak ngobrol. Gak berantem belum berarti kalau tidak berkelahi konflik belum tentu adalah suami istri yang baik. Betul? Ada yang suami istri di sini hubungannya udah gak ngomong selama 1 minggu. Oh, lebih katanya. Ada yang 1 tahun, jangan angkat tangan. Bapak Ibu kalau nonton lucu ya, di Ngeri-Ngeri Sedap.
Kalau suami istri, kalau di gereja luar biasa, betul. Ya, nah ceritanya di Ngeri Sedap, kalau Bapak Ibu tahu ada sepasang suami istri, ya dia lagi ribut di sepanjang jalan, dia ini konflik gitu ya. Wah nggak cocok, wah kamu. Dan lucunya tiba-tiba suaminya sadar, kalau di ujung ada pendeta. Wah begitu dia sadar, dia langsung toel istrinya. Pegangan. Wah, langsung pegangan, cepat itu, pegangan. Wah, sampai ketemu pendetanya bilang, inilah pasangan yang luar biasa. Ya, teladan ya. Coba katakan di Abaloh Palem gak ada yang kayak gitu. Begitu Pagun lewat dari ujung, Pagun. Wah langsung. Begitu Pagun lewat lagi, saudara, itu yang terjadi hari-hari ini. Iblis menghancurkan itu. Ya di meja makan duduk bareng sih. Tapi masing-masing dengan handphonenya masing-masing. Bapak Ibu ini terjadi. Oleh sebab itu hubungan harus diusahakan. Boleh ke slide berikutnya. Hubungan harus diusahakan, harus dibangun, harus diperbaiki. Saya bacakan dulu sebelum saya sampaikan ini. Di Roma, ya, di situ Bapak Ibu bisa lihat. Di Roma 12 ayat 9 sampai 13 saya bacakan buat Bapak Ibu. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan tekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Dari pembacaan ini saya ambil simpulkan ini 3. Kita harus mengusahakan. Mengusahakan apa? Nah saya coba sederhanakan lagi dengan kehidupan sehari-hari. Boleh slide berikutnya. Yaitu apa? Inisiatif memulai. Hubungan kalau rusak pasti gak enak, betul ya? Apalagi di gereja, ya di komsel juga sering konflik. Di sini siapa yang di komselnya pernah konflik? Komselnya tidak pernah konflik? Komselnya yang konflik mulu, jangan angkat tangan. Bahaya itu. Nah Bapak Ibu, kita harus mengusahakan inisiatif memulai. Firman Tuhan tadi bilang apa? Kamu mendahului memberi hormat. Kadang-kadang kalau konflik kan kita kesel ke gereja aja. Aduh gue gak mau kalau ada dia tuh. Begitu di depan pintu lihat, iya ada dia. Wah langsung tidak mau masuk. Atau yang duduk di situ, saya mesti duduk di ujung. Siapa yang ada di sini begitu? Ini pada diem, yakin? Enggak? Bapak Ibu, kita harus mengusahakan. Mungkin gak enak, mungkin awkward, ya kan? Tapi kita harus pribadi yang mulai. Kita harus mengusahakan untuk memberi. Hubungan itu harus diusahakan. Ayo mulai, beri salam. Mungkin engkau udah lama gak ngomong, ayo mulai ngomong. Udah lama nggak kontak, ayo kita kontak. Kita mengusahakan. Yang kedua kita membangun. Bapak Ibu, siapa yang rumahnya di sini pernah rusak? Ya baru bangun, ada yang baru bangun tiba-tiba rusak. Nah, saya punya teman tadi pagi saya cerita ke Ana dan Kak Akyong baru bersihin rumahnya, baru bangun rumahnya, baru sehari tinggal bocor air. Apa tiba-tiba Kak Ana Kak Akyong bilang gini, baru dibangun udah biarinin aja. Gitu nggak Bapak Ibu? Enggak, diperbaiki. Kenapa? Makin cepat diperbaiki, makin cepat enak, betul ya? Makin lama diperbaiki, rombol semua, betul. Hubungan pun seperti itu. Mungkin kita baru konflik, buru-buru perbaiki. Tapi kalau yang udah lama hari ini, perbaiki. Mulai, ayo. Jangan sungkan, jangan malu, jangan gak enak. Aduh Pak, ngomong gampang Pak, ngelihat mukanya aja udah empet. Hari ini bertobat, ayo kita mulai. Hubungan yang sudah lama rusak. Jangan-jangan ada di sini betul tadi suami istri yang sudah tidak ngomong. Mulai ngomong. Mulai ya, jangan-jangan tidur sih mungkin seranjang ya. Tapi hadap kiri, hadap kanan. Ya, pakai pembatas di tengah, guling. Nah, mulai gulingnya angkat. Ya, mulai toel-toelan. Saya lihat udah mulai toel-toelan di sini. Ayo mulai. Dengan anakmu yang sudah lama tidak ngobrol, mungkin anakmu. Ayo, ini harus dibangun, harus dimulai, harus diperbaiki. Perbaiki itu dengan penuh kasih pengampunan. Tapi Pak, Bapak gak tahu dia menyakiti saya, ampuni.
Hubungan harus didahulukan. Ingat gak Bapa di surga waktu Adam melakukan dosa itu menyakiti Bapa gak? Menyakiti. Tetapi apa yang Bapa lakukan? Apa yang Bapa lakukan? Dia cuma bilang gini, enggak bilang, Adam apa yang kamu lakukan? Enggak, Adam di mana kamu? Itu berarti Bapa begitu pengen hubungan itu dekat. Bapa pengen gini, ini dulu yang saya dahulukan kata Bapa. Ini dulu engkau tidak boleh pergi. Hubungan harus menjadi prioritas diutamakan. Saya belajar ini dari Pak Gun dan Pak Nanda, jujur. Hubungan dahulukan. Saya termasuk orang yang job oriented. Tapi ketika saya belajar gini, hubungan harus duluan. Karena hubungan itu penting. Hubungan adalah sesuatu yang harus kita dahulukan. Khususnya di keluarga, kita mulai. Tanpa hubungan kita tidak mungkin jadi keluarganya Allah. Allah hubungannya begitu dekat dengan anak, dengan Kristus. Itu begitu dekat, dalam sekali. Nah hari ini, ke depan kita, sepanjang tahun ini, kita mau membangun terus hubungan-hubungan. Khususnya apalagi hubungan-hubungan yang rusak. Amin Bapak Ibu? Coba bilang kiri kanan, kita bangun hubungan. Hubungan ketika setelah dibangun, selanjutnya yang harus timbul adalah ini. Setelah meningkat dari hubungan, harus meningkat dengan saling percaya. Katakan saling percaya, jujur dan setia. Nah, Bapak Ibu di sini siapa yang pernah pacaran? Apa ada yang langsung menikah? Coba sekarang tanya pasanganmu jujur dan setia enggak? Nah, lirik dong lirik. Setia apa jujur dan setia? Apa enggak? Di dalam sebuah hubungan harus jujur dan setia. Jujur bicara apa? Boleh slide berikutnya. Jujur bicara terbuka. Apa adanya. Enggak pakai topeng, enggak pura-pura, apa adanya. Kita enggak punya agenda khusus. Kita dalam keluarga enggak pernah pura-pura, betul? Kalau mau lihat Pak Gun pakai celana pendek dan kaos oblong di rumah. Ya. Apa adanya Pak Gun. Dan kita di keluarga harus begitu. Ya enggak saya suruh sini oblongan dan celana pendek ya. Nah, dalam artian maksudnya kita terbuka, tidak ada tembok. Hubungan harus dibuang tembok. Ketika konflik terjadi mengampuni, tembok dibuang. Tidak ada gak enak, semua harus dibuang. Jadi apa adanya terbuka. Kemudian kita harus setia, jangan nyerah. Hubungan itu harus terus tidak boleh nyerah. Harus setia. Setia sampai akhir. Setia kalaupun kita terjadi apapun, saya tetap ada di sini. Nah itu keluarga, anak kita akan menjadi tenang ketika orang tuanya setia, betul? Ada di sini anaknya udah 20 tahun dibilang gini, setelah 20 tahun kamu bukan anak saya lagi ya. Enggak. Anak adalah tetap anak. Cuman kadang-kadang kalau mami-mami suka lupa ya. Anak udah 20 tahun dianggap tetap 5 tahun. Nah itu kalau itu bertobat juga sih. Tetapi anak tetap anak, walaupun nanti dia udah punya anak lagi, cucu lagi, itu keluarga. Kesetiaan kita seperti itu. Nah, Sun Fuk, boleh baju. Saya mau ada sesuatu profetis, jadi gini. Oh jangan-jangan gitu. Iya Tuhan, ku puji Tuhan, luar biasa. Saya yang kaget. Aduh luar biasa. Saya ada satu supaya Bapak Ibu mengerti tentang ini, connect and trust. Supaya kita ingat kemana-mana. Kita adalah hubungan dan saling percaya. Ya gini, sebelah situ Fuk, supaya kelihatan semua. Bapak Ibu di sana bisa lihat ya. Nah kita kalau salaman kan gini. Apalagi salaman kita, apalagi kenapa saya pilih sumbuk tangannya gede, mantep kalau salaman. Berasa di salam. Nah ya, tapi jangan berhenti, ini hubungan. Betul? Tambah lagi. Nah, ini saling percaya. Nah Bapak Ibu boleh lakukan kiri kananmu. Yang kenceng, yang mantep. Hubungan saling percaya. Peluk dulu, Huk. Thank you ya, Huk. Turunnya jangan lagi. Minta ampun. Connect and trust. Tahun ini kita harus hubungan dan saling percaya. Timbul kalau
suami istri bisa saling percaya karena dia jujur dan setia. Aku bisa percaya kepada engkau. Engkau bisa diandalkan. Anak harus kembali kepada orang tuanya kembali kepada anak. Sesama di komsel harus terjadi juga satu dengan yang lain. Hubungannya baik. Keluarga Allah harus terjadi di Abaloh Palem ini. Supaya Abaloh Palem jadi berkat buat keluarga-keluarga di luar sana. Bapak Ibu tidak mau kan yang tadi kita nonton pertama, betul? Kalau kita tidak jalankan ini, itu yang bisa terjadi di pertama. Di setiap keluarga. Nah hari ini kita harus belajar ini. Kita tadi, saya kembali ya, hubungan harus dibangun, diusahakan, diperjuangkan. Dengan apa? Sampai setia. Pak gimana kalau dia nolak Pak? Nggak apa-apa, tetap lakukan, doakan. Saya percaya Tuhan. Gini, batu, Bapak Ibu pernah lihat batu ditetesin air. Butuh waktu memang cukup lama, tetapi satu hari batu itu bisa bolong. Anggap Bapak Ibu, kalau kita berbuat kasih, kita bangun terus hubungan, kita yang memulai. Saya nggak percaya hubungan itu rusak. Tapi jangan dimarahin, jangan dikonflikin, jangan saling menuduh. Nah, slide terakhir. Katakan bersama saya sama-sama. Dimulai dari saya mengikuti teladan Kristus. Saya sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Nah salahnya ketika kita nuntut. Pak dia dulu dong Pak. Suami istri kalau pulang jangan gini ya. Tuh dengar khotbah Pak Mindra. Perbaiki hubungan kita. Lu cuek-cuekin gue. Nah, ingat katakan dari bilang apa? Dari jangan nuding. Pak dia dulu dong Pak, pemimpinnya dulu dong Pak. Oh enggak. Dimulai dari siapa? Pak komsel satu komsel semua hubungannya rusak. Kita yang memperbaiki. Selama ini tidak dijalankan, selama kita nuntut orang lain terus, saya percaya tidak akan terjadi hubungan dan tidak akan terjadi saling percaya. Jadi selama khotbah yang tadi itu bicara tentang saya. Saya harus bisa jujur, saya harus bisa setia, saya harus bisa memperjuangkan pengorbanan untuk membangun hubungan. Pak, saya udah kakek nenek, bisa masih anak dan cucu saya, bisa banget. Saya baru ngobrol tadi dengan Pak Alim. Ya, kata Pak Alim, ada loh kakek nenek udah 76 sampai 81 masih berantem hubungannya. Pak Alim bilang, ini maaf ya bahasanya kasih kasar, udah deket-deket sama yang 2 kali 3 aja masih ribut. Saya sempat tanya, ributin apaan ya? Bisa. 2 kali 1 ya, kegedean saya berarti ya. Itu 2 itu berarti. Dua-duanya masuk itu benar Pak Budi. Di dunia ini udah sempit, di dalam masih sempit-sempitan juga ya. Tetapi Pak Halim cerita, saya gak mau Pak, dia berjuang. Gak gampang, dia berjuang dari belum bertobat. Dia udah lihat bagaimana ketika dia berjuang di dalam Tuhan, keluarganya mengalami sukacita, keluarganya mengalami kebenaran, cucunya benar. Nah itu real, nanti kalau mau kesaksian lebih lanjut boleh hubungi Pak Halim. Saya mau katakan gini, kalau Bapak Ibu tidak lakukan ini, generasi berikutnya akan kacau. Di mana dimulai? Jangan nunggu anak kita atau cucu kita, dimulai dari saya. Perbaiki ini, saya berdoa Tuhan akan perbaiki ini, keluarga-keluarga makin baik. Dan percaya kalau engkau mau usahakan ini, sesuatu bisa terjadi. Mudahkah? Enggak, karena orang Kristen anggap mau mudah semua. Saya bilang generasi instan, jangan. Keselamatan instan memang kelihatannya ya. Bertobat, selamat. Tapi pertumbuhan menjadi seperti Kristus, itu proses dan harus diperjuangkan. Nah hubungan harus diperjuangkan. Pulang, perbaiki hubunganmu. Karena dengan kasih Kristus. Pulang, dengan anak-anakmu perbaiki. Dengan saudara-saudaramu perbaiki. Almarhum Pananda salah satu yang membuat saya tetap setia. Beliau tunjukkan kepada saya kesetiaan.
Ketika hubungan banyak rusak, beliau di akhir hidupnya memperbaiki banyak hubungan. Saya dengan beliau kadang-kadang nggak dirubah dengan banyak banget, tapi dia cukup setia jagain saya. Sampai akhir hidupnya dia selalu ngomong sama saya, Min, terus bertahan. Terus saya sempat bilang, Pak, saya nggak sanggup, ajar Min. Orang yang saya ajar menolak, banyak yang menolak. Pak, enggak, kamu harus setia. Itu kesetiaan. Mau nggak kita saling menguatkan Bapak Ibu di tempat ini? Banyak yang bilang sama saya, Pak, susah loh membangun keluarga Allah di Palem itu. Ngadain pembapaan susah loh, ngadain kompak susah Pak, nggak mungkin. Tapi saya percaya ini bisa dilakukan kalau setiap kita mengatakan dimulai dari saya. Saya perlu saudara semua. Saya perlu hati saudara semua untuk mengasihi keluarga ini. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Kalau saudara punya hati ini semua, kita akan ngelihat kegerakan Tuhan luar biasa. Stop supaya generasi kita diselamatkan. Stop supaya keluarga-keluarga di sana diselamatkan. Stop dari apa? Stop dari kita merusak hubungan. Tapi kembali membangun hubungan yang saling percaya. Bapak Ibu, saya mau akhiri dengan kita sama-sama berdoa dan bernyanyi. Tapi ada satu yang saya mau minta lakukan lagi. Bolehkah Bapak Ibu, kiri kanan, saudara semua saling berpegangan tangan. Dan kita bangkit berdiri. Pegang erat-erat sampingmu. Sampingmu adalah keluargamu. Doakan dia ada di sama kita. Engkau tidak sendiri. Engkau bersama-sama. Kita bangun hubungan dan saling percaya ini di keluarga Palem. Palem adalah keluarga Allah. Palem akan menjadi berkat buat dunia ini. Tutup matamu, kita berdoa. Bapak lihat kami, lihat hati kami. Lihat hati setiap kami. Bapak kamu berdoa, keluarga Allah yang menjadi fokus kami yang kau berikan Tuhan terjadi di Abaloh Palem. Sepanjang tahun ini hubungan dan saling percaya akan terjadi Tuhan, diperbaiki. Hubungan yang rusak diperbaiki. Konflik-konflik yang separah apapun akan diperbaiki. Hubungan akan kembali dipulihkan. Dan Tuhan dalam nama Yesus, keluarga-keluarga berfungsi dengan baik. Kasih Tuhan berfungsi dengan baik. Dan bahkan keluarga-keluarga akan menjadi berkat buat keluarga yang lain. Palem akan jadi sulung Tuhan teladan. Keluarga-keluarganya disembuhkan. Keluarga Palem akan memberkati sekelilingnya, bahkan dunia ini Bapak. Mari Bapak Ibu, pegang lagi erat dan kita nyanyikan lagu ini. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
Kami mau jadi seperti-Mu Bapa. Benar Tuhan. Bapa, Engkau dengan Kristus dan Roh Kudus selalu bersatu. Hubungan-Mu baik, hubungan-Mu luar biasa. Dan Kau memberikan anugerah hubungan itu buat kami Tuhan. Bentuk keluarga adalah bentuk hubungan yang luar biasa, saling percaya. Bapak, hamba berdoa Tuhan, tangan-tangan yang berpegangan hari ini menjadi tidak hanya sekedar menjadi simbol semata Tuhan, tetapi betul-betul terjadi nyata di keluarga kami, nyata di gereja kami, nyata di Abalopalem. Kalau mereka bersatu berpegangan tangan, saling percaya, hubungan yang kuat, tidak ada satupun yang bisa merusak. Iblis dikalahkan Bapak. Segala sesuatu yang merusak dihancurkan. Bapak, aku berdoa terjadi dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga yang selama ini mungkin hubungannya retak malam, siang hari ini Tuhan, diperbaharui, diperbaiki, hubungannya kembali pulih Bapak. Anak dengan orang tua dengan anak, dan anak sesama anak, saudara semua Tuhan. Dan juga komsel-komsel kami Bapak, hubungan-hubungannya diperbaiki Bapak. Komsel menjadi keluarga rohani yang kuat Bapak, di mana jiwa-jiwa akan dimenangkan. Terima kasih, kami bersyukur buat berkat-Mu, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Dan biarlah firman hari ini jangan hanya sekedar menjadi sekedar firman, tetapi menjadi benih yang hidup yang kami hidupi, supaya bertumbuh dan berbuah berkali-kali. Bapak Ibu, percayakah berkat datangnya dari Tuhan? Angkat kedua tanganmu. Allah dari mulanya ingin keluargamu diberkati. Allah dari mulanya ingin keluargamu bermultiplikasi di dalam kasih dan berkat kepada yang lain. Ketika engkau sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan, engkau diberkati. Tidak hanya diberkati biasa saja, tetapi diberkati secara berlimpah engkau dan anak cucumu. Hubunganmu akan semakin pulih, hubunganmu akan semakin baik, dan hubunganmu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ketika engkau sungguh-sungguh, ingat kau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan berperkara dengan engkau dan keluargamu. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang menerima berkat katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.